Setelah Sungai Ciliwung pada Februari 2026, pemerintah Provinsi Jakarta kini memperluas operasi pembersihan ikan spesies invasif, yaitu ikan sapu-sapu. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta membersihkan ikan sapu-sapu di Kali Cideng sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat 10 April 2026. Bagaimana pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait operasi pembersihan ini? Mengapa Jakarta berperang melawan ikan sapu-sapu? Lalu bagaimana opini peneliti terkait operasi ini jika dilihat dari strategi jangka pendek dan jangka panjang? Kita bahas. Kemarin memang sudah cukup banyak, tapi nggak mungkin langsung bisa selesai. Tetapi ini menurut saya merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Memang ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan dan juga menjadi predator karena semua makanan bagi ikan yang lain dihabisi, sehingga wader dan ikan-ikan lain yang merupakan ikan lokal itu kalau nggak dilakukan segera penangkapan dan juga mengurangi jumlah ikan sapu-sapu ini, pasti ini akan berpengaruh pada ekosistem kita. Maka saya akan meminta bukan hanya di Jakarta Pusat, di semua wilayah yang ikan sapu-sapunya banyak untuk kita adakan operasi. Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan Asida Balok menjelaskan penangkapan ikan sapu-sapu dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tetap memastikan pengendalian populasi berjalan efektif. Di Kali Cideng, sebanyak 41 ekor ikan ditangkap dalam operasi tersebut. Ikan sapu-sapu itu lantas dibawa ke Pusat Produksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Ciganjur untuk dimusnahkan dengan cara dikubur karena daya tahan ikan ini sangat tinggi meski berada di luar air. Pengendalian populasi ikan sapu-sapu dinilai penting untuk menjaga kelestarian ikan lokal, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan ikan ini hidup di dasar perairan yang tercemar sehingga berisiko mengandung logam berat dan bakteri berbahaya jika dikonsumsi. Sebenarnya mengapa ikan sapu-sapu begitu berbahaya bagi ekosistem air tawar? Saat berkembang biak, ikan sapu-sapu menggali lubang di dinding atau bantaran sungai sebagai tempat bertelur. Aktivitas tersebut dapat melemahkan struktur tanah, mempercepat erosi, hingga berpotensi menyebabkan tanggul sungai rusak atau jebol. Aktivitas ikan yang menggali dasar perairan untuk membuat sarang juga dinilai dapat mempercepat erosi sedimen dan merusak struktur dasar sungai, terutama pada ekosistem yang sudah rentan. Selain itu, ikan sapu-sapu juga bersaing dengan ikan lokal dalam memperoleh makanan dan kerap memangsa telur ikan endemik. Hal ini dapat mengganggu reproduksi ikan asli dan mengancam keberlanjutan populasinya di perairan Jakarta. Meski jumlahnya melimpah, ikan sapu-sapu dari sungai perkotaan tidak disarankan untuk dikonsumsi. Sebagai ikan dasar perairan, spesies ini berisiko mengakumulasi polutan berbahaya, seperti logam berat yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Triyanto, mengatakan pengendalian ikan sapu-sapu perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari penangkapan massal hingga perbaikan ekosistem sungai. Triyanto menjelaskan strategi pengendalian harus dibagi dalam dua pendekatan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, langkah yang dapat dilakukan meliputi pemantauan rutin, edukasi masyarakat, serta penangkapan massal. Sementara itu, strategi jangka panjang meliputi restorasi habitat, pemanfaatan alternatif, serta penguatan kemitraan multi pihak, termasuk pelibatan komunitas lokal dalam penangkapan ikan invasif tersebut. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pengendalian berjalan berkelanjutan. Sahabat Kompas, rasanya publik layak mengapresiasi operasi pembersihan ikan sapu-sapu di aliran air Jakarta. Semoga saja bukan hanya ikan sapu-sapu yang diatasi melalui operasi ini, melainkan berbagai pencemar sungai lainnya di Jakarta juga turut dibersihkan. Dengan demikian, budaya sungai bersih dapat dimiliki Jakarta.